Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 1 sampai terakhir yang kemarin. Jadi langsung aja di pertemuan, perkenalkan, nama saya Lutfi Amir Ramadan. Saya dari kelas 01 TPLP 007 Teknik Informatika. Asal sekolah saya SMK Elektris Indonesia 2. Dalam pertemuan 1 saya itu disuruh untuk membuat biodata tentang jurusan yang saya ambil, alamat rumah saya, nomor telepon asal sekolah, dan yang lain-lain. Di pertemuan 2 saya mempelajari tentang CPU, pengertian CPU, komponen CPU, fungsi CPU, cara kerja CPU. Dan juga di pertemuan kali ini kita disuruh membuat website dan mengisi di dalamnya dengan materi tentang CPU yang sudah saya rangkum sebelumnya. Untuk lebih jelasnya silakan kita klik link di bawah ya. Ya. Di pertemuan 2 kita membuat kesimpulan CPU tentang pengertian CPU. CPU dapat kita ketahui secara ringkas dari kepanjangan CPU itu sendiri. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau pengolah pusat. Secara awam kita sering menyebutnya sebagai prosesor karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU dapat diibaratkan sebagai sebuah otak dari komputer itu sendiri. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas teknologi dari CPU yang digunakan. CPU singkatan dari Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Sejak pertengahan tahun 1970, mikroprosesor sirkuit terpadu tunggalnya telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. Jadi di pertemuan 2 ini kita ngebuat soal juga tentang pertemuan 2, dan soal jawabannya ada di sini semua. Di pertemuan 3 saya mempelajari memori, pengenalan memori internal, memori eksternal. Di pertemuan 3 kali ini saya disuruh untuk membuat website yang berisi tentang perkembangan teknologi sekarang ini. Untuk lebih jelasnya kita klik ya. Di perkembangan teknologi era globalisasi, perkembangan teknologi informasi sekarang ini sudah semakin berkembang dengan seiringnya berjalan waktu. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi komputer. Perkembangan yang terus berlanjut dari teknologi membawa aplikasi utama teknologi ini pada proses pengolahan data yang berujung pada informasi. Di zaman sekarang ini kita sangat mudah mencari informasi atau berita yang sedang terjadi dengan mudah karena adanya teknologi ini seperti televisi dan internet. Jika saya membuat teknologi komputer yang dapat membantu di bidang pertanian, saya ingin mengembangkan sebuah sistem yang mengkombinasikan web kamera dan sebuah robot metrologi. Web kamera ini secara otomatis mengumpulkan foto-foto yang digunakan untuk menganalisa secara jarak jauh kondisi dan perkembangan tanaman. Manfaatnya guna membantu kebutuhan manusia yang
berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan yang melestarikan sumber daya alam. Pengolah usaha tani yang memiliki tingkat keberdayaan berkelanjutan. Diharapkan pertanian yang berkelanjutan akan menghasilkan pula petani yang berdaya secara berkelanjutan pula. Oke, lanjut kita ke pertemuan 4. Di pertemuan 4 kali ini kita mempelajari materi tentang input-output device. Input itu ada keyboard, touchpad, mouse, dan lain-lain. Output itu monitor, printer, speaker. Dan di pertemuan kali ini saya disuruh membuat website yang berisi tentang dampak perkembangan teknologi. Untuk lebih jelasnya saya sudah membuat contoh webnya di bawah ini. Nah, dampak perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif yang dimaksud dari pengaruh positif ini halnya seperti pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu yang orang menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Banyak pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal negatif yang ditimbulkan, seperti hal-hal di bawah ini. Masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak Indonesia, penggunaan gadget yang berlebih dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak, kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Langsung kita ke pertemuan kelima. Di pertemuan 5 ini kita mempelajari sistem bilangan dan kode. Dalam sistem digital, informasi numerik dinyatakan dalam sistem bilangan dan pengkodean antara lain bilangan biner, bilangan oktal, bilangan heksadesimal, kode Gray, kode BCD, kode access tree, ASCII kode. Dan di pertemuan kelima ini saya membuat website yang berisi tentang artikel ilmiah, perkembangan teknologi informatika, dan juga kita di sini untuk mencantumkan 5 link jurnal perkembangan teknologi informatika. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bawah ini. Ya, di pertemuan 5 di sini saya mengambil artikel tentang menu makanan berbasis web. Status gizi ibu sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung, sehingga peneliti menggunakan metode Cooper untuk mendapatkan informasi tentang penentuan menu makanan ibu hamil. Metode Cooper adalah cara menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan ibu hamil dengan mengolah berat badan ideal ibu hamil, aktivitas ibu hamil, serta jumlah jam tidur ibu hamil. Permasalahan yang muncul saat ini adalah ibu hamil jarang sekali berkonsultasi kepada ahli gizi mengenai pola makan dan jenis menu makanan yang dikonsumsi. Karena keterbatasan waktu, konsultasi yang ada di puskesmas Subah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berusaha memberikan solusi dengan merancang sistem informasi pemenuhan gizi melalui pemilihan menu makanan yang menggunakan metode Cooper berbasis website pada puskesmas Subah, dengan tujuan untuk memudahkan ibu hamil dalam mencari informasi tentang asupan gizi melalui pemilihan menu makanan. Latar belakang: masalah gizi merupakan salah satu penentu utama kualitas sumber daya manusia. Zat gizi dibagi ke dalam 3 golongan berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Zat tenaga terdiri dari karbohidrat dan lemak. Zat pembangun terdiri dari protein dan mineral. 3. Zat pengatur terdiri dari mineral, vitamin, dan air. Macam-macam zat gizi terdiri dari 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Lemak, 4. Vitamin,
5. Mineral. Kekurangan gizi akan menyebabkan kegagalan pembentukan fisik dan terjadinya gangguan kecerdasan, menurun produktivitas kerja, menurunkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan angka kesakitan dan kematian tinggi dibandingkan yang tidak kekurangan gizi saat mengandung. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data pada penelitian pengembangan produk sistem informasi pemenuhan gizi melalui menu makanan yang dengan metode Cooper berbasis web yang telah dilakukan di Puskesmas Subah dengan menggunakan metode Research and Development atau R&D analisis, bahwa kerja sistem lama dalam memproses pemenuhan gizi melalui menu makanan terdapat banyak kelemahan. Setelah dibangun sistem baru yang telah beberapa proses dan validasi oleh pakar dan uji coba produk oleh user, sistem informasi pemenuhan gizi melalui menu makanan dengan metode Cooper berbasis web yang telah dirancang dinyatakan layak untuk diterapkan di Puskesmas. Dan ini adalah jurnal-jurnal 5 jurnal yang sudah saya taruh di sini. Langsung aja kita ke pertemuan 6. Dalam pertemuan 6 kali ini saya membuat laporan mengenai materi 4. Dalam pertemuan 6 kali ini saya membuat laporan mengenai materi apa saja yang saya pelajari dari pertemuan 1 sampai 6. Yang bisa dilihat tadi ya, dari pertemuan 1 sampai 6 sampai 5 maksudnya nih, yang kita buat ngerangkum dari pertemuan 1 sampai 5. Di pertemuan 7 saya disuruh untuk membuat soal beserta jawaban yang ada di materi 1 sampai pertemuan 6. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.